Hai, jumpa lagi di channel YouTube Lindali Vibo Princess. Di kesempatan hari ini, 7 Maret 2021, kita akan lihat yuk, saham-saham ini masih downtrend apa sudah mulai berbalik arah ya? Oke, sebelum itu teman-teman, terima kasih untuk like, share, dan subscribe-nya. Semoga channel ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Yuk kita lihat saham yang pertama adalah Gudang Garam. Nah teman-teman, kalau kita lihat ya di chart bulanan, kita lihat Gudang Garam di level tertingginya yaitu di 100.975. Saat ini Gudang Garam ada di 36.600. Nah kita lihat, kalau kita lihat ya dari Maret 2019 sampai sekarang arahnya masih turun. Nah kita lihat yuk lebih jelas lagi di chart harian. Oke, gerakannya seperti ini ya teman-teman. Oke, Gudang Garam tahun kemarin ya dari level 27.000 sempat menguat sampai 55 ribuan ya, lumayan ya teman-teman naiknya. Namun sekarang terpukul turun lagi. Nah, sekarang ada di 36.600. Kalau dilihat secara kasat mata, ini arahnya masih turun ya, teman-teman. Arahnya masih turun, masih membentuk lower high dan lower low. Nah, kemarin ditutup di level 36.600. Di level 36.600. Kalau kita lihat gerakan yang terakhir si Gudang Garam ini belum kelihatan adanya tanda-tanda pembalikan arah ya. Level support terdekatnya si GGRM ini ada di 36.325 ya. Jadi kalau GGRM bisa bertahan di atas 36.325, bisa bertahan dulu aja ya. Satu, bisa bertahan dulu itu bagus ya. Kayak begini, bisa bertahan tapi nggak lama turun lagi nembus ke bawah ya. Kalau dia benar-benar mau berbalik arah, dia harus bisa bertahan di atas area supportnya. Nah kalau kita lihat sekarang, level support terdekatnya itu ada di 36.325 di sini, 36.325. Kalau bisa bertahan, ada harapan untuk dia bertahan di atas itu dan berbalik arah, ada harapan nih. Tapi kalau 36.325-nya ini ditembus, berarti ada potensi untuk dia terus melemah, menguji level-level support yang ada di sini, dan di sini. Support ini diukur menggunakan Fibonacci. Jadi ada 34675, lalu level 32.000 sampai 32750 ini menjadi level support kuat sementaranya untuk si Gudang Garam. Nah, kalau sampai ketembus juga ya mau nggak mau kita harus lihat di sini di level 24 ribuan ya. Tapi kita lihat ini dulu deh yang terdekat ya, karena ini adalah low yang sama, support yang sama yang menahan penurunan GGRM di tahun lalu di Maret 2020 ya. Jadi untuk saat ini GGRM belum terlihat adanya tanda-tanda pembalikan arah. Jadi teman-teman nanti bisa memantau dengan cara seperti itu ya. Kalau level supportnya ditembus ya berarti dia akan menyusur menuju support-support berikutnya. Kalau dia bisa bertahan maka dia akan menguji resisten terdekatnya 37.250 sampai 37.700. Itu untuk GGRM. Terus kita lihat berikutnya adalah HMSP. Temennya ya. Oke, kita lihat HMSP. HMSP juga gini, kita lihat dari Maret 2020 dia menguat. Di Maret itu di level 1085, lalu dia menguat sampai 1970 dan setelah itu terus menurun sampai sekarang ya. Sekarang ada di 1445. Sekitar bulan September ya seperti ini ya, di September waktu di sini saya bikin catatan, ada videonya juga ya. Kalau dia bisa bertahan di 1400 ada potensi nih ya, tes sampai 1490. Tapi kalau enggak dia akan melemah tes 1275 dan dia tes sampai 1275 nih teman-teman ya. Di Februari 21 1 Februari 2021
si HMSP-nya turun sampai ke 1275, menyentuh level 1270 ya. Lalu sekarang dia bergerak seperti ini. Nah, ada dibanding GGRM ya, gerakannya HMSP ini masih lebih mending. Kenapa? Ketika dia kemarin membal dari 1275 lalu menguat sampai 1470 dan kemudian terkoreksi. Nah, terkoreksinya ini enggak sampai lebih rendah daripada 1270. Terkoreksinya ini dia berhenti sampai di 1315. Jadi kalau si HMSP bisa terus bertahan di atas 1315 dan 1275, ada potensi si HMSP ini berbalik menguat. Menguat menguji apa? Menguji resisten-resistennya. Yang pertama ada di 1580, kemudian di 1670, baru yang ini di sini ada di 1900-an ya. Jadi gitu. Kalau dia bisa bertahan di atas ini dan ini, wah itu akan lebih baik ya. Jadi itu pandangan untuk si HMSP. Oke, terus kita akan lihat selanjutnya adalah Unilever ya. Unilever gerakannya masih gini teman-teman. Jadi waktu tahun Maret 2020 dia menyentuh level terendahnya di 5275, kemudian menguat sampai 8 ribuan ya teman-teman, sampai 888, dan sekarang dia masih terus melemah. Jadi teman-teman bisa lihat secara kasat mata juga arahnya ya masih turun gitu ya. Pelan-pelan level supportnya ditembus satu-satu. 7.000 ditembus, sekarang mulai menghampiri level di sini ya 6.600-an ya. Jadi kalau masih kayak gini, penguatannya itu adalah penguatan yang sementara. Nah, si Unilever kemarin ditutup di level 6725. Bila besok ada rebound atau penguatan sementara, dia akan menguji level 6.800 sampai 6.975 ya, di situ dulu ya, sampai di area-area sini ya. Nah, saat ini kan dia bisa bertahan nih di atas area support 6675 ya. Dia kan kemarin ditutup di 6725, terendahnya juga kemarin di 6675. Kalau Unilever bisa bertahan di atas 6675 ya sama pembacaannya seperti tadi, masih ada harapan untuk menguat. Tapi kalau level 6675-nya ditembus, berarti terbuka kemungkinan dia akan menguji 6600 sampai di sini 6150 ya. Gitu untuk Unilever. Kemudian kita lihat selanjutnya ICBP ya. ICBP juga sama ya teman-teman, setelah kemarin dari bulan Agustus tahun 2020 sampai bulan Desember 2020 dia bergerak di dalam range ini, dan ketika area support ini ditembus ya udah arahnya menyusur ke bawah gitu ya. Ini udah pernah dibahas juga ya di video-video YouTube yang saya buat di area-area ini. Ketika 9.600 ditembus, maka potensinya ada supportnya ada di sini 95, 92, 88, dan sekarang di sini ya. Posisinya sekarang kayak gini. Nah, teman-teman, kemarin si ICBP ditutup di level 8.500 ya. Kalau ngelihat candle terakhir sih belum kelihatan adanya tanda-tanda pembalikan arah ya, belum kelihatan. Support terdekat berikutnya ada di 8375, kemudian di 7750 ya. Itu yang saya bisa baca dari ICBP, arahnya masih turun, belum kelihatan tanda-tanda pembalikan arah. Pun kalau misalnya dia ada menguat, maka dia akan menguji dulu area resisten 8775. Begitu untuk ICBP. Kemudian kita lihat Indofood. Indofood kemarin ditutup di 6125 ya teman-teman, 6125. Level support terdekat dia ada di 6050. Selama Indofood bisa bertahan di atas 6050, ada potensi
Potensi apa? Potensi untuk menguat, potensi untuk berbalik arah, seperti itu ya. Tapi kalau 6050-nya ini ditembus, maka ada terbuka potensi untuk dia menguji 5650. Nah, saat ini area resisten terdekatnya dari Indofood itu ada di level 6350. Sementara arahnya kalau kelihatan dari sini ya arahnya masih turun ya teman-teman. Jadi terlihat ya turun dan dia mulai di sini melandai ya, mulai mencoba bertahan. Nah, itu aja kelima saham yang bisa saya bacakan untuk minggu ini. Semoga view ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Kita ketemu lagi di video-video YouTube berikutnya. Salam semangat selalu, stay safe, stay healthy. Bye.